Selamat malam Bapak Ibu. Maaf saya sampai ketiduran. Tapi memang waktu sudah menunjukkan saat kita tidur malam hari ini. Rasanya suasana yang paling nyaman ya ketika kita sudah membaringkan diri dan siap untuk beristirahat, melepas lelah dan besok bisa bangun dengan segar. Saudara, kita selalu familiar dengan benda-benda ini ya. Ada bantal, ada selimut, ada kasur yang nyaman, ada suasana kamar yang membuat kita tenang. Ya, semua itu membuat kita terlelap dalam tidur kita. Pernahkah kita sadari bahwa semua hal-hal yang menyertai istirahat kita adalah benda-benda yang dalam bayangan, dalam pikiran kita adalah benda-benda yang nyaman. Selimut yang hangat, bantal yang empuk, suasana kamar yang kita setting sedemikian rupa menjadi tempat yang tenang di hati. Semuanya itu kita kondisikan supaya kita bisa merasakan tidur yang nyaman. Bukankah itulah kebutuhan kita? Kita semua membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Karena hanya hal-hal yang membuat kita damai, yang membuat kita tenang, yang membuat kita kembali bersemangat, yang membuat kita kembali mampu menghadapi hari esok dengan lebih baik. Oleh karena itulah betapa kita begitu membenci masalah. Kita ingin masalah-masalah itu berlalu. Jika memungkinkan masalah itu jangan pernah terjadi. Tetapi saudara, hidup selalu berdampingan dengan masalah. Masalah-masalah yang membuat kita seolah-olah seperti tidur tanpa kenyamanan. Tapi itulah realita hidup. Kita akan selalu berjumpa dengan upaya sia-sia jika kita meniadakan persoalan. Karena satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita di tengah-tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah persoalan hidup itu, justru kita menghadirkan kedamaian. Itulah yang sebetulnya Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Masalah boleh terus berjalan, tapi damai dalam hatimu jangan pernah berlalu. Satu support Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Kenapa disebut anak-anak Allah? Ya karena Allah kita adalah Allah yang selalu membawa damai. Di tengah pelik seperti apapun masalah, selalu ada damai yang tersedia. Ketika Yesus tersalib di atas kayu salib itu, bukankah dari pancaran wajah perkataannya dia menyebarkan kedamaian? Sekalipun hatinya meronta dengan ketiadaan damai, sekalipun sakit, tetapi dia terus menyebarkan kedamaian itu. Kita pun bisa melakukan itu. Kita pun bisa memperkatakan dan memperkarakan kedamaian di tengah hidupmu yang mungkin hari ini penat, lelah, dan
penuh kesakitan. Yesus Sang Bapa damai memberikan kedamaian supaya kita pun bisa membawa damai buat banyak orang. Maka mari kita berusaha membawa damai. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak damai di hati yang Kau beri. Di tengah lelah dan penat kami sekalipun, Engkau Allah yang memperkenankan damai itu hadir. Ajar kami Tuhan membawa damai di tengah-tengah kehidupan yang penat, dingin dan syarat masalah ini. Damai-Mu menetaplah dalam hati kami, supaya indah hari-hari kami dan indah hari-hari setiap sesama di samping kami. Istirahatkan kami dalam damai malam ini, supaya esok kami bangun bisa menyebarkan kedamaian dimanapun kami berada. Disitulah damai Tuhan boleh nyata. Terpujilah Engkau Bapa, Allah Sang Sumber damai dan pendamai atas hidup kami. Di dalam Engkau sajalah kami merebahkan diri. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Percayalah Tuhan Sang Pembawa damai akan terus mendamaikan kehidupanmu esok dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita.